Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,80% ke angka 5.509. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang malah bergerak turun dalam beberapa hari ini. Apakah penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk beli di harga bawah? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MDKA. Saham MDKA pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 1.830. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu ini saham MDKA mulai bergerak turun. Yang sebelumnya sempat naik mendekati resisten di harga 2.000. Untuk teman-teman yang telah mengikuti analisa saya, sebelum saya sudah menjelaskan bahwa MDKA berpotensi untuk naik menuju resisten di harga 2.000. Dan sebaiknya take profit apabila terlihat MDKA masih gagal break dari resisten ini. Karena sebelumnya juga MDKA terlihat masih gagal break saat menyentuh atau mendekati harga 2000 ini. Dan jika kita lihat, MDKA sempat naik mendekati harga 2000. Setelah mendekati, gagal break dan saat ini mulai bergerak turun. Dan kemarin MDKA malah turun 5% lebih. Dan terbentuk gap down. Penurunan ini selain karena dekat dengan resisten, juga harga emas dalam beberapa hari ini mulai bergerak turun kembali. Dan hari ini MDKA sempat dibuka naik di harga 1.905. Kenaikan sementara ini karena hari ini terkonfirmasi bahwa MDKA masuk ke indeks MSCI. Ini sebenarnya sentimen positif. Tapi pada saat penutupan MDKA malah ditutup turun kembali 1% lebih. Jika kita lihat secara tren, untuk tren jangka menengah MDKA masih bergerak uptrend karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi untuk tren jangka pendek, saat ini MDKA mulai bergerak sideways. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways dan sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi, sedangkan asing malah melakukan akumulasi hari ini. Jika kita lihat data pergerakan asing, pada penurunan 5% kemarin memang asing terlihat keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Tapi dalam satu bulan terakhir ini jika kita lihat asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi jumlah yang keluar sebesar ini masih oke karena secara keseluruhan asing masih melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sebelumnya masih belum sempat melakukan take profit di sekitar harga 1.900-an, saham ini masih bisa di hold. Karena masih ada peluang untuk rebound kembali saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 yang merupakan support saat ini. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1.760. Sedangkan untuk support kuatnya berada di garis EMA 150 di sekitar harga 1.570. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, teman-teman bisa tunggu di sekitar daerah support di EMA 50. Saat terlihat rebound, teman-teman bisa entry. Dan sebaiknya tetap take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2000. Jadi apabila berhasil rebound dan saat mendekati atau menuju harga 2000 MDKA mulai turun kembali, sebaiknya take profit dulu. Karena apabila beberapa kali gagal break di harga 2000, MDKA berpotensi untuk turun kembali menuju garis EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TWR. Saham TWR dalam perdagangan hari ini bisa kita lihat ditutup turun 2% lebih ke harga 980. Dan bisa kita lihat di grafik secara tren saat ini saham TWR masih bergerak sideways. Dan minggu ini terlihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1020. Jadi sudah beberapa kali
Saham TWR saat berusaha break dari garis EMA 50 masih gagal. Setelah gagal break, turun kembali menuju support kuatnya di EMA 150. Dan penurunan hari ini membuat saham TWR berada tepat di garis support kuat di EMA 150. Jadi di harga 980. Dan bisa kita lihat garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita teman-teman lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan ini. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Teman-teman bisa lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing terus melakukan distribusi pada saham TWR. Dan 2 hari terakhir distribusi yang dilakukan lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat harus hati-hati pada saham ini. Apabila dalam 2 hari ke depan TWR terkonfirmasi gagal bertahan di atas daerah support kuat ini, maka TWR akan mulai bergerak downtrend kembali. Jadi apabila gagal bertahan, maka TWR akan bergerak downtrend dan turun menuju support berikutnya di sekitar harga 900. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, walaupun TWR dalam 1 minggu ini berhasil rebound dari garis EMA 150, menurut saya paling amannya tunggu TWR berhasil break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry. Karena apabila berhasil break dari garis EMA 100, berhasil rebound dari garis EMA 150 ini juga masih dekat dengan garis EMA 50. Jadi target profit juga sangat kecil. Jadi paling amannya sebaiknya tunggu terkonfirmasi berhasil break baru teman-teman entry, daripada apabila teman-teman maksa beli pada saat rebound ternyata gagal break dari garis EMA 150 di EMA 50 ini, bisa-bisa TWR langsung turun tajam menembus garis support kuat ini dan kedepannya malah bergerak downtrend. Jadi untuk saham ini sebaiknya wait and see dulu, tunggu sampai terkonfirmasi break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham TWR di harga atas, pertimbangkan untuk cut loss apabila support di EMA 150 telah terlewati. Berikutnya saya menganalisa saham TBIG. Saham TBIG hari ini juga ditutup turun 4% lebih ke harga 1.370. Jadi TBIG dan TWR sama-sama bergerak dalam sektor yang sama. Dan kedua saham ini juga sama-sama bergerak turun dalam 2 hari terakhir ini. Tapi apabila kita lihat di grafik, secara tren TBIG masih lebih bagus pergerakannya daripada saham TWR. Karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan garis EMA 50 dan 150 jaraknya juga lebih jauh daripada saham TWR tadi. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 4% ini. Dari data yang kita dapat, bisa teman-teman lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 4% ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan distribusi. Teman-teman bisa lihat 3 hari terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham TBIG. Jadi dari data yang kita dapat, TBIG dalam 1 minggu ke depan masih berpotensi untuk turun menembus support di EMA 50 ini dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di EMA 150 di sekitar harga 1.250. Memang 3 hari terakhir ini TBIG sudah turun lumayan dalam, jadi ada potensi untuk rebound sementara. Tapi untuk kedepannya lebih berpotensi untuk lanjut turun menuju support di EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila tujuannya trading jangka pendek bisa amati saham ini. Jadi apabila dalam 2 hari ke depan TBIG berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, teman-teman bisa entry. Dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di harga 1.500. Tapi apabila tujuannya bukan trading jangka pendek, lebih amannya adalah tunggu TBIG turun di bawah garis EMA 50, mendekati garis EMA 150 dan rebound, baru teman-teman entry. Itu akan lebih aman. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham TBIG di harga atas, di atas harga 1.400 sampai mendekati harga 1.500, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham TBIG masih layak untuk di hold. Karena masih ada potensi untuk rebound kembali.
Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ICBP. Saham ICBP pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,77% ke harga 9.600. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini saham ICBP masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 9.980 sampai 10.000. Tapi untuk tren jangka menengah, ya saham ICBP saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Jadi saat jangka pendek masih sideways, tapi jangka menengah sudah mulai bergerak turun. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk daerah supportnya saat ini berada di sekitar harga 9.500. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam satu bulan terakhir ini asing masih terus keluar dari saham ICBP. Ini yang membuat ICBP sulit untuk naik kembali di atas garis EMA 150. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman memang tujuannya nabung saham atau investasi pada saham ini, bisa tunggu di sekitar harga 9.500. Jadi saat ICBP turun mendekati harga 9.500 dan mulai rebound, teman-teman bisa entry. Sedangkan untuk teman-teman yang trading jangka pendek, tetap sama bisa entry di sekitar harga 9.500 apabila rebound, tetapi sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di EMA 150. Selama asing dan bandar belum masuk mengakumulasi saham ini, ICBP masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi untuk teman-teman yang trading jangka pendek harus lebih hati-hati. Apalagi apabila support di harga 9.500 terlewati, maka support berikutnya adalah di harga 9.000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.